Media sosial jurnalis warga. Media warga. Media lokal untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rosmayanti. Ini di cuaca yang sangat cerah. Kita sudah bersama salah seorang yang mungkin teman-teman juga pada kenal siapa itu yang sudah ada di samping kanan saya. Agak ganteng banget gitu ya, beda gitu. Nah, sebelumnya kenalin dulu nih, udah bersama Bapak Mugni Anwari selaku Ketua Umum LPLHI. Apa sih LPLHI? LPLHI itu adalah Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia. Keren banget gitu ya. Jarang banget kita bisa ngobrol langsung gitu ya kan Pak, ketemu gini ngobrolin soal apa sih, nanti simak sampai akhir karena akan banyak sekali informasi ya Pak yang sangat penting yang akan kita sampaikan. Dan karena Bapak sebagai Ketua Umum LPLHI di sini beliau berfokus di bidang lingkungan, otomatis yang akan kita bahas dan kita ulas bersama itu adalah tentang lingkungan. Oke, di sini yang pertama kita akan membahas dulu terkait retribusi kebersihan kota, ya gak Pak? Iya, betul. Nah, karena di sini banyak sekali hal yang tentu akan kita bahas. Salah satunya itu adalah mengenai sampah. Ya, nah, sebagai pengantar, kita tahu bahwasanya berbicara soal sampah itu pasti tidak akan pernah terlepas dari yang namanya lingkungan, betul Pak? Iya, betul sekali. Dengan lingkungan, karena sampah ini selalu apa ya, terngiang di kepala kita, pasti kesananya itu pembahasannya adalah tentang lingkungan yang tidak bersih, kemudian apa ya, upaya-upaya untuk bisa membuat lingkungan supaya lebih asri. Nah, makanya di sini saya penasaran gitu, pengen nanya ke Bapak, sejauh mana sih gitu kan, karena tadi kita akan membahas tentang retribusi. Nah, sejauh mana sih pemerintah kota itu dapat menangani soal pengelolaan sampah gitu Pak? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sangat menarik sekali ini temanya terkait kebersihan, retribusi dan kebersihan Kota Tasikmalaya. Dalam pertanyaan tadi disampaikan ke saya ini mengenai apa, kebersihan ya, kebersihan, pengelolaan kebersihan Kota Tasikmalaya sebenarnya secara normatif masih biasa-biasa saja gitu. Tidak ada perubahan lah gitu kan, tidak ada perubahan, cuma harus ada pengelolaan yang lebih baik dari hulu ke hilir. Untuk sekarang ini terkait pengelolaan sampah Kota Tasikmalaya, menurut hemat saya, berdasarkan hasil penelitian dari lembaga kami ya, Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia, masih 65% gitu, masih jauh dari standar dan harapan warga masyarakat Kota Tasik terkait pengelolaan sampah. Apa sebabnya? Penyebab dari pengelolaan sampah ini tidak terkelola dengan baik karena sarana dan prasarananya yang tidak memadai. Gitu, sarana dan prasarana, sarprasnya. Nah, yang kedua, retribusi ini kan pelayanan publik, jenis pelayanan publik yang menjadi fokus perhatian, harus menjadi fokus perhatian Dinas Lingkungan Hidup. Nah, yang sangat disayangkan sekarang, sarana dan prasarana dengan pelayanannya ini tidak seimbang dan tidak sesuai dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh warga Kota Tasikmalaya. Nah, jadi menurut hemat saya, retribusi yang dikeluarkan oleh yang ditarik oleh pemerintah daerah di sini tidak dimanfaatkan secara baik oleh pihak pemerintah daerah kepada sarana dan prasarana tadi. Gitu. Apalagi ini di sini ada Perda nomor 1 tahun 2024. Perda yang terbaru ini terkait pajak dan tentang pajak dan retribusi daerah Kota Tasikmalaya. Di sini ada perubahan tarif, ada perubahan yang seharusnya Perda ini juga disosialisasikan oleh pihak pemerintah daerah, gitu kan. Sangat disayangkan sekali pihak pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah terkait pajak dan retribusi. Perubahan-perubahan ini juga tidak disosialisasikan oleh pihak pemerintah. Nah,
pegawai penyuluh lapangan lingkungan hidup ini kan minimal mereka harus mensosialisasikan kepada para RT, lurah, sampai ke bawah kan. Sejauh mana ini kenaikan harga tarif retribusi sehingga nanti akan berdampak kepada pengelolaannya tadi. Alasan-alasan kenaikan pajak dan retribusi ini kan harus disosialisasikan. Betul. Jangan sampai masyarakat ditagih mendadak. Ini loh, bulan ini sekarang peraturan daerah sudah ada dan sudah terbit. Untuk retribusi sampah di wilayah perumahan kami misalnya naik, kan kaget masyarakat. Kaget. Nah, secara tiba-tiba gitu ya? Ya secara tiba-tiba tanpa ada sosialisasi. Betul. Minimal ada sosialisasi pengumuman melalui media massa, kan? Media massa. Terus memang sudah ada di media massa, sudah ada terkait pengumuman Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah, sudah ada. Tapi kan tidak semua masyarakat membaca koran. Harus ada transparansi gitu dari pemerintah kepada masyarakat. Betul, minimal sampai ke lurah ada surat edaran dan disampaikan kepada RT dan RW di sana. Dan di sini yang sangat menarik juga perhitungan tarif kenaikan tarif retribusi ini berdasarkan voltase listrik. Jadi setiap kakak di Kota Tasik membayarnya itu berdasarkan voltase listrik masing-masing. Itu jadi misalnya urusan rumah tangga, ya rumah tangga, mulai dari 445 voltasenya, terus ada juga yang 900, ada yang 3.500, ada yang 6.600. Nah, yang dari ini kutipan dari Perda ya, kutipan dari Perda ini bagi kategori rumah tangga sambungan daya listrik 450 volt ampere itu 3.000. Yang tadinya dalam peraturan wali kota, ya, peraturan wali kota nomor 40 tahun 2019 itu per rumah per bulannya hanya 3.000, kan? Hanya 3.000 itu jalur lingkungan dan jalur-jalur lain. Tapi sekarang ada perubahan, tidak ada jalur lingkungan, tidak ada jalur protokol, dan jalur-jalur itu dihapus. Otomatis dengan adanya Perda ini, ya, adanya Perda nomor 1 tahun 2024 ini harus dibuatkan perwal peraturan wali kota sehingga dapat dieksekusi oleh pihak pemerintah daerah gitu. Per Perda ini gitu, agar bisa disosialisasikan gitu. Kalau ini kita mengajuk pada peraturan wali kota sendiri dengan menghitung ke voltase tadi ya, listrik daya listrik masyarakat setiap rumah ada yang 25.000 kan, ada yang 70, ada yang 17.000. Beda-beda gitu. Iya, beda-beda. Nah, ini kan perlu disosialisasikan dan diterbitkan peraturan wali kota. Itu menurut saya gitu. Oh, jadi dari satu pertanyaan tadi itu banyak sekali diulas ya Pak oleh Bapak, dari mulai tadi apa yang harus adanya transparansi, kemudian disosialisasikan dari pemerintah kepada masyarakat. Namun saya ingin bertanya Pak, dari tadi yang sudah dibahas gitu, pemerintah itu salah satunya adalah tidak kurang mampu pertama mensosialisasikan, kemudian dari salah satu sarana prasarana yang belum baik gitu ya untuk bisa diinikan. Nah, pertanyaannya adalah kendalanya memang hanya dari itu saja atau ada beberapa kendala yang membuat pemerintah kota atau daerah itu memang tidak terlalu mampu mengelola sampah tadi Pak? Kendalanya selain dari yang tadi? Baik, kalau kita berbicara terkait kendala, banyak sekali kendalanya. Jadi kendala juga satu dari regulasi dulu ya. Kita berbicara terkait kendala terkait regulasi. Perda nomor 1 tahun 2024 ini kan multitafsir. Jadi yang ini berpendapat lain, yang ini lain. Sama isinya gitu. Jadi perlu juga di sini kendala dari Perda tadi ini harus diterjemahkan oleh pihak pemerintah daerah dalam satu bentuk peraturan wali kota. Nah, itu pertama kendalanya. Apabila Perdanya sudah diterbitkan, ya, otomatis harus segera disosialisasikan, ditindaklanjuti dengan peraturan wali kota, karena peraturan pemungutan retribusi saat ini masih merujuk kepada peraturan wali kota yang lama. Belum ada pembaharuan ya, gitu belum.
masih mengacu kepada tarif Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2019. Ya, bagaimana mau pendapatan di tahun 2024 ini sudah bulan berapa ini sejak diterbitkannya Perda ini? Kan tidak ada eksekusi dari pihak pemerintah. Kalau ingin berbicara pendapatannya naik, ya kan harus segera dieksekusi, kan? Atau harus segera tindak lanjuti oleh pihak pemerintah daerah, kan? Seperti itu. Itu kendala pertama dari segi regulasi. Dan tindakan juga tindakan hukum juga perlu dilakukan. Saya lihat di sini ada upaya dari pihak-pihak pemerintah, pihak Dinas Lingkungan Hidup bahwa pelaku pembuang sampah ditahan KTP-nya, kan? Tidak akan dikembalikan secara sembarangan. Kan ini juga melanggar hak asasi kalau tidak diatur dalam satu regulasi yang jelas. Ya, kalau mendadak KTP yang tadi ini diperlukan untuk keperluan lain bagaimana? Hanya membuang sampah. Perlu ditegaskan di sini dalam satu peraturan wali kota terkait juga regulasi, jangan hanya retribusinya saja, tapi juga penanganan pengelolaan sampah dengan sanksinya. Karena dalam pengelolaan sampah juga di sini ada beberapa pejabat pegawai negeri sipil PPNS yang harus menindaklanjuti ini. Nah, kalau misalnya di sini yang menahan padi ini hanya petugas kebersihan, kan nggak dibenarkan oleh aturan seperti itu kendala, kan? Otomatis sampah masih dibuang di mana saja, gitu. Kalau ada penegakan hukum yang baik, otomatis sampah juga akan tertib. Itu pertama. Yang kedua, penertiban pemungutan. Penertiban pemungutan retribusi. Pertama, pemerintah Kota Tasikmalaya itu tahun 2022 itu sudah pernah melakukan terobosan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Siapa tuh, Pak? Ya, dengan pihak ketiga untuk melakukan penarikan retribusi. Ya, cuma hanya berjalan 6 bulan. Ya, hanya berjalan 6 bulan. Tapi sangat disayangkan di sini tidak berjalan dengan baik maksimal, karena tidak dipersiapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, masih bertolak belakang. Upaya-upaya ini akhirnya gagal. Nah, kedua, upaya pemungutan padi ini dengan tujuan bekerja sama dengan pihak ketiga ini agar menertibkan uang-uang retribusi yang tadinya tercecer oleh ke tangan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Siapa saja yang memungut saat ini di kondisi Kota Tasik, siapa saja bisa memungut uang kebersihan. Berarti katakanlah itu adalah pemungutan liar gitu ya? Ya, betul. Siapa saja masih bisa di sini, gitu. Lalu apa fungsinya kalau tidak ada penertiban tadi ya, pemungutan? Apa fungsinya Perda, Perwal kalau tidak ada sanksi regulasi? Makanya kan di atas tadi harus ada dulu regulasi hukum, peraturannya, dari regulasinya dibenahi dulu. Terus kedua, tadi penertiban pemungutan. Pemungutan ini juga harus sesuai, dikerjasamakanlah dengan pihak ketiga. Kalau dia merujuk ke voltase ampere, di sini ada rumah tangga, kelas rumah tangga, kelas industri, kelas swasta, kelas ekonomi masyarakat, bisnis, kan? Kerjasamakanlah dengan mungkin pihak swasta, mungkin pembayarannya secara online, kan? Jangan hanya sistematis gitu ya. Jadi sehingga uang ini tidak tercecer oleh alokasinya nggak jelas gitu ya, Pak? Iya, betul gitu. Jadi sementara ini kan uang ini masih ditarik oleh RT. RT juga tidak semuanya disetorkan ke kas daerah, kan? Memang ada di kas KRT-an ini juga ada uang kematian, uang kebersihan, dan uang lain-lain, kan? Uang keamanan seperti di perumahan-perumahan. Tapi yang diakomodir, yang akan yang diakomodir oleh pemerintah daerah itu wilayah yang masuk ke sektor pelayanannya aja, yang menyetorkan uang. Yang memungut ini kan wilayah pelayanan berapa ratus RT, ribuan. Ada berapa ratus RT ini mungkin mereka tidak mengambil uang retribusi, tapi mereka tidak setor, kan? Karena sarana dan prasarananya tadi tidak terpenuhi. Seperti
bagaimana timbulan sampah yang ada di Kota Tasikmalaya tadi dengan volume sampah tadi sekian ratus ton per hari, tapi belanjanya puluhan miliar per bulan, pendapatannya hanya 1 miliar misalnya kan? Tidak sinkron ya Pak? Iya, belanjanya saja hampir belasan miliar, gitu. Ya, hasil survei kami minimal di sini belanja untuk kebersihan bisa 20 miliaran lebih. Besar ya Pak? Iya, untuk volume Kota Tasikmalaya. Itu hanya untuk volume Kota Tasikmalaya? Iya, Kota Tasikmalaya. Belum kalau misalkan kita menggabungkan beberapa kota, itu berapa gitu ya kalkulasinya? Betul. Belanjanya tidak sama dengan timbulan sampah dan hasil retribusi tadi, ini tidak seimbang gitu. Pendapatan dari pemerintah daerah dari sampah ini saja, dari retribusi, nah ini masih 1,7. 1,7? Ya, sedangkan belanjanya lebih 20 miliar. Masih besar pasak daripada tiang kan. Iya. Ya, sangat disayangkan sekali kalau dengan terbitnya Perda ini tidak disosialisasikan dengan matang. Gitu kan. Betul Pak. Seperti itu. Harusnya ada pemerataan informasi gitu ya dari pusat sampai tingkatan terbawah gitu ya. Jadi masyarakat yang awam seperti saya gitu dan masyarakat yang lainnya tuh bisa paham tentang bagaimana cara penanganan terutama dari yang terbawah dulu gitu. Betul. Oke. Dan ada nih Pak, pengen nanya lagi terkait kalau pendapatan mengenai berapa pendapatan pemerintah daerah dari retribusi sampah secara pendapatan itu per tahun sekarang dengan dasar hukum peraturan wali kota nomor 40 tahun 2019 masuk ke kas daerah ini hanya 1,7 atau 1,5 ke atas lah, 5 miliar. Yang tadi sudah itu saya katakan, iya per tahun. Sedangkan belanjanya saja untuk owner di sarana dan prasarana dan lain-lain itu bisa mencapai puluhan miliar, belasan miliar sampai 20 kan, belum honor dan lain-lain. Jadi itu juga masih besar pasak daripada tiang, sehingga wilayah pelayanan dinas lingkungan hidup ini masih banyak yang tidak terlayani. Jadi mereka hanya bisa melayani perumahan-perumahan saja, perumahan-perumahan yang ada di lingkungan dalam Kota Tasikmalaya. Yang pinggiran-pinggirannya mungkin mereka masih pilih buang ke sungai kan, mungkin masih buang di TPS-TPS liar kan, seperti itu. Karena apa? Karena terbatasnya sarana dan prasarana tadi dari pihak pemerintah daerah, seperti itu. Karena ini juga ya Pak, kalau misalkan ada hal yang paling fundamental, katakanlah dasar dari keasrian lingkungan gitu. Kalau misalkan secara kesadaran saja, misalkan kita kalau berbicara pendapatan itu sudah pasti negara juga punya pendapatan gitu kan. Nah, berbicara soal kesadaran lingkungan aja itu sulit ya Pak. Karena berbicara sampah itu sudah jadi momok di masyarakat gitu kan. Betul sekali, dari mulai memang membuang sampah yang kebiasaan membuang sampah sembarangan saja gitu kan. Hal yang paling kecil yang memang tidak bisa kadang kita lepaskan. Kemudian dari sana, dari sampah tuh bisa menyebar, mengakar ke segala permasalahan gitu kan Pak. Ke lingkungan, pencemaran air, pencemaran udara gitu, sampai ke yang paling sulit adalah menangani sampahnya yang sudah tertumpuk sampai tadi Bapak katakan sudah menimbun gitu kan. Kadang saya juga sebagai warga asli di Kota Tasik nih Pak, melihat wilayah Kota Tasik yang katakanlah kota bukan kampung gitu, masih kadang terlihat di beberapa jalanan yang masih tertimbun sampah. Kayak misalkan pernah waktu kemarin kalau tidak salah, saya pernah melihat berita di belakang Maesari Plaza. Di situ kalau tidak salah ada semacam mobil-mobil sampah ya di situ. Sempat waktu itu sampai diberitakan karena tumpukan sampah yang belum diakut gitu waktu itu kan, kalau tidak salah. Kalau berbicara sampah memang sangat sulit. Sangat sulit sekali. Dan untuk sampah di Kota Tasik ini memang sejak berdirinya Kota Tasik ini belum ada terobosan-terobosan yang baik ya untuk pengelolaan sampah ini, belum ada terobosannya. Karena apa? Yang tadi saya katakan, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan negara. Ya, pendapatan. Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya adalah
jumlah warga masyarakat yang wajib bayar retribusi sesuai dengan peraturan daerah ya, yang diwajibkan ini wajib membayar, mereka tidak membayar semua. Itu pertama. Terus kedua, ada yang membayar tapi tidak sampai. Berarti oknum gitu ya Pak? Ya, ada yang membayar tapi tidak sampai. Ada juga yang mencetak tiket juga secara liar, secara mandiri, tanpa merujuk kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah daerah. Contoh, saya ambil contoh. Sekarang kendala dari pihak pemerintah, ada Car Free Day. Ya, Car Free Day. Kita ambil contoh Car Free Day. Setiap Car Free Day selesai, sampahnya numpuk, Pak. Gitu ya deh. Sampahnya numpuk. Kasihan itu petugas dinas lingkungan hidup yang waktunya selesai istirahat mereka ya. Harus bekerja di jam operasional di luar jam operasional ini harusnya kan standby ya kendaraan di situ. Kalau betul-betul ini penyelenggaranya bertanggung jawab, mereka memang penyelenggara Car Free Day ini kadang mereka panitianya memungut karcis uang iuran kebersihan sebagai bentuk kebersihan gitu ya, dengan dalih seperti itu. Tapi uangnya tidak sampai kepada tidak dialokasikan. Bayangkan setiap Car Free Day ini ada berapa sampah yang berceceran. Apalagi Car Free Day itu kalau tidak salah setiap minggu berjalan gitu kan. Berapa titik di Kota Tasikmalaya? Banyak kan. Terus kedua, Karang Taruna di sini juga Karang Taruna kadang mereka mengambil pihak-pihak Karang Taruna sudah membantu ini pihak pemerintah kan, membantu dengan beberapa upaya. Tapi tidak ada koordinasi antara pihak daerah, pihak dinas lingkungan hidup dengan pihak Karang Taruna. Sehingga terjadi miskomunikasi. Iya, miskomunikasi. Ini Karang Taruna sudah mengut ambil. Mau store-nya kadang akhirnya ke gerobak kan, ke gerobak yang datang ngambil ke perumahan-perumahan. Misalnya ada pemuda di sana, terus ada juga kelompok-kelompok ya lain di luar daripada petugas kebersihan, itu mereka masih memungut itu seperti itu. Jadi ada kelompok-kelompok bank sampah, upaya pemerintah Kota Tasik untuk mengurangi sampah ini. Ada juga upaya dari pihak pemerintah kota terkait pengelolaan magot kan, sehingga harapan pemerintah kota ini magot bisa mengurangi volume sampah, timbulan sampah sehingga di TPA Ciangir ini bisa berkurang. Tapi pada kenyataannya tidak ada, tidak membuahkan hasil sama sekali seperti itu. Baik Pak, kita tadi sudah selintas berbicara soal pendapatan, kemudian kendala, penyebab, sedikit upaya mungkin, tapi akan kita bahas kupas di akhir ya soal upaya. Nah, saya ingin bertanya soal pemungutan Pak. Ini yang cukup menarik gitu. Kalau pemungutan sampah di tingkatan paling bawah RT RW gitu ya Pak, itu sudah menurut Bapak sendiri yang paling baiknya seperti apa gitu, sehingga memang untuk meminimalisir oknum-oknum yang tadi gitu. Karena memang kalau melihat jumlah masyarakat Kota Tasik sekarang banyak sekali gitu ya Pak. Kalau misalkan ada RT RW, ada berapa nih di Kota Tasik yang melakukan pemungutan, itu sudah menurut Bapak yang baiknya seperti apa gitu? Pemungutan yang baik ini sebenarnya kan sudah diatur dalam peraturan wali kota tadi, dan semuanya diwenangkan diberikan tugas kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tasikmalaya. Dan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tasikmalaya telah disediakan petugas-petugas THL, tenaga harian lepas, yang mereka diberikan gaji honorer. Mereka ini bukan PNS kan, honorer. Jadi ini mereka ini terbatas, tidak bisa menyentuh sampai ke tatanan paling bawah, tatanan akar rumput ke bawah, enggak. Jadi mereka hanya sampai ke perumahan-perumahan dan fasilitas pelayanan pemerintah, rumah sakit, sekolah, perumahan umum, restoran, hotel dan lain-lain. Itu harus mereka
pungut selama 1 bulan target mereka kan. Hanya penghasilannya sedikit tadi 1, belum yang liar-liar yang tadi saya katakan itu kan nggak kepungut kan. Nah, alangkah baiknya setelah Perda ini tadi ditetapkan tahun 2024 kan. Iya, masih baru gitu ya. Nih. Ini awal tahun ya, gitu. Makanya yang kita bahas ini terkait Perda. Ada hubungannya dengan Perda ini. Nah, jadi satu sosialisasi pemerintah daerah ini juga perlu melalui Dinas Lingkungan Hidup perlu disosialisasikan secara tertulis kepada pihak pemerintah daerah, ya, kepada pihak kelurahan, camat, kelurahan sampai ditembuskan kepada ke RT. Jangan mereka mengambil uang kebersihan tapi nggak disetorkan. Berarti ketika misalkan pihak RT katakanlah mungut ke para warga, misalkan dari pihak RT berarti langsung setor ke. Ya, seharusnya disetorkan petugas tadi yang diberikan surat tugas oleh dinas per bulannya itu akan dikepul oleh mereka. Tapi sekarang ada yang sampai ke supir, ya kan? Oh iya. Ya, sampai ke supir, kadang karcisnya nggak ada, pakai kwitansi warung. Syukur-syukur kalau sampai, kalau nggak sampai uangnya bagaimana kan? Hasil penemuan kami beberapa supir masih memungut secara liar kan? Mereka dititipin uang 400.000 nggak sampai juga kan? Gitu. Dan itu bukan tanpa alasan, gitu. Karena mereka masyarakat berpikir, oh ini uang untuk sampah kan, uang kebersihan nih saya titip ke supir, kan? Yang dari supir tanpa ada kwitansi, padahal supir bukan petugas pemungut retribusi seperti itu. Nah ini banyak terjadi, titip ke supir. Supir sudah ada bagiannya gitu ya, harusnya alokasi yang betul nih kemana nih dari sini ke sini, bukan jadi malah nggak jelas gitu ya Pak? Nggak jelas, kadang ke supir, ya ini keterbatasan anggaran untuk menggaji tadi pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup ini keterbatasan untuk menggaji tadi. Sedangkan pendapatan dari retribusi tadi itu dipergunakan sepenuhnya untuk pelayanan kebersihan, gitu. Sedangkan kalau pendapatan 1,7 mau diapakan? Perawatan juga udah banyak, bensin, solar, kadang truk-truk pelayanan sampah di Kota Tasik kehabisan bensin mereka, gitu. Nggak bisa ini. Dan satu, kalau pemerintah kota Tasikmalaya mau menaikkan retribusinya, itu harus betul-betul mensosialisasikan ini sampai ke akar rumput. Terus kedua, dalam Perda tadi kan kata saya masih multitafsir di sini. Ini akan banyak perdebatan. Nah, terus keduanya rujukan voltase tadi berdasarkan pungutan retribusi berdasarkan voltase rumah per voltase tadi itu minimal pemerintah ini ya, pemerintah karena dalam peraturan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri nomor 1 tahun 2021 itu ada tata cara pemungutan, tata cara penghitungan pengelolaan sampah kan, retribusi sampah. Ada tata cara dalam peraturan Permendagri-nya. Memang dibolehkan itu hanya sebagai rujukan, referensi untuk voltase listrik itu. Kenaikannya memang dalam Permendagri nomor 7 tahun 2001 tentang tata cara perhitungan tarif retribusi tadi itu, itu perlu disosialisasikan sehingga oleh pihak Kemendagri kepada pihak pemerintah daerah berdasarkan permintaan Dinas Lingkungan Hidup. Karena Direktorat Bina Keuangan Kemendagri itu mereka fungsinya untuk membina daerah-daerah untuk menggenjot pendapatannya dari retribusi sehingga muncullah Permendagri nomor 7 tahun 2021 tadi. Nah ini jangan diperbanyak kunjungan-kunjungan ke luar kota menghabiskan anggaran ini Dinas Lingkungan Hidup. Padahal pemerataan informasi itu lebih penting. Gitu. Coba undang Permendagri dari orang Kementerian Dalam Negeri dari Bina Keuangan kan, Direktorat Bina Keuangan. Ini kan ada ini sosialisasikan dong kepada kami ini terkait tata caranya, perhitungannya ada jelas di situ. Gitu. Jangan buatkan
Sehingga pendapatan untuk pasar berapa itu sudah ada di situ. Sehingga diundang tokoh-tokoh masyarakat, RT RW dan lain-lain pada saat sosialisasi tadi. Seperti itu. Memang betul ya Pak, adapun peraturan gitu kan yang sudah ditetapkan ketika memang secara informasi tidak diketahui banyak pihak juga tentu itu menjadi hal yang kurang sinkron gitu ya Pak. Namun dalam hal ini berbicara soal komunikasi nih Pak, karena kan informasi gitu ya, berarti bisa gitu ya Pak kalau misalkan dari pemerintah itu ada keinginan atau upaya untuk bekerja sama misalkan dengan Diskominfo misalkan atau dengan Kominfo gitu untuk pemerataan informasi melalui media gitu. Tapi berbicara soal masyarakat yang di zaman digitalisasi ini juga masih ada yang belum melek informasi di digital gitu loh melalui media. Nah, upayanya itu berarti harus tetap disosialisasikan namun mungkin secara langsung lewat pemerintah dimulai tingkatan kecamatan, kemudian lurah sampai RT RW mungkin. Iya, seharusnya ada terobosan dari pihak pemerintah, mungkin dengan Diskominfo, ya kan, bikin dialog publik atau seperti apa kan, mungkin bagaimana nih masyarakat menerima nggak terkait kenaikan retribusi tadi, ya? Terus bagaimana untuk mengejut pendapatan daerah tadi untuk menertibkan uang-uang retribusi tadi ini kan seperti itu. Nah, karena tidak semua punya zaman sekarang udah zaman keterbukaan informasi kan, tapi transparansi harus dilakukan gitu ya, apalagi antara pemerintah. Gitu. Tapi kok sekarang nggak ada ini sosialisasinya ya. Perda tahun 24 ini nomor 1 tahun 2024 ini. Saya tanya ke RT RW, Pak RT sudah tahu nggak ada perda bahwa ada baru kenaikan gitu. sampah? Loh, belum tahu. Pak RW gitu. Sama gitu. Ya, sama. Kalau kita bertanya ke lurah tahu. Kadang ada lurah juga yang belum tahu gitu kan. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Terus dalam sistem informasi tadi juga harus dibenahi oleh pihak dinas lingkungan hidup seperti itu. Nah, karena apa? Harus ada ketegasan. Karena kalau pemerintah daerah tidak tegas, maka di sini masih banyak uang potensi pendapatan daerah dari retribusi daerah tadi ini dari sektor sampah, persampahan ini tidak terkumpul dengan baik gitu. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya pemerintah daerah dengan terbitnya Perda ini tidak ditindaklanjuti dengan Perwa gitu, karena masih kalau dilihat dari Perda ini sangat menguntungkan. Pendapatan bisa lebih dari 20 miliar lebih untuk negara gitu ya. Pendapatan ke kas daerah. Kalau kita lihat dengan kelas rumah tangga dengan daya listrik 6.600 dia bayar per bulan 25.000 kan. Terus kalau rumah tangga dengan sambungan daya 5.500 itu 17.000 kan. Ini berapa kakak yang ada di Tasik? Ribuan kakak dikalikan saja. Tapi karena tadi ya Pak, karena ada penyebab, kemudian ada kendala, kemudian miskomunikasi juga. Jadi ini sebetulnya merugikan banyak pihak ya Pak. Tidak hanya masyarakat, juga pemerintah sebagai pemangku kebijakan sebetulnya gitu kan. Dan harap digarisbawahi bahwa untuk beberapa sektor pelayanan, beberapa titik penghasil sampah, seakan-akan dinas lingkungan hidup ini petugas kebersihan asli, memang petugas masyarakat, memang mereka wajib, tapi dilihat mereka setiap membersihkan di lokasi tersebut ya, misalnya kita taruhlah pendapatan di pasar Cikurubuk ya, di Cikurubuk, yang seharusnya bisa ratusan juta per bulan. Apalagi itu pasar induk ya Pak? Pasar induk ini kan ratusan juta per bulan, bisa puluhan juta kan per bulan gitu. Itu sudah ditetapkan di itu 30.000 per meter kubik. Besar ya Pak? Iya, 30.000 per meter kubik gitu. Satu hari bisa hampir 10 truk atau 8 truk. Itu sehari ya, gitu. Kemana uangnya kan? Gitu.
kok sampahnya aja uangnya nggak keangkut gitu. Padahal kalau di pasar itu kalau tidak salah pakai karcis ya Pak sistemnya. Iya, pakai karcis. Nah di sini kan yang saya katakan tadi masih banyak uang-uang kas daerah yang tidak terakomodir, dan masih banyak oknum-oknum yang masih menikmati dari sampah ini gitu, masih menikmati hasil-hasil dari sampah ini tanpa disetorkan secara langsung gitu. Masih banyak seakan-akan ya memang uang 1.000 atau 2.000 kan kecil, tapi kalau sampai ribuan orang, ratusan kan setiap hari, setiap bulan lumayan juga. Sekilas itu sudah berbicara mengenai sampah, kemudian pengelolaan, penyebab, kendala, bagaimana upaya yang harus dilakukan. Ternyata di sini kita menemukan banyak informasi yang mungkin juga baru mendengar gitu ya Pak, baru mengetahui tentang tadi ada perda terbaru tuh tentang sampah di Perda nomor 1 tahun 2024 itu tentang sampah. Kemudian tadi juga sudah disampaikan soal apa ya, masih ada oknum-oknum yang masih melakukan kegiatan-kegiatan yang memang seharusnya itu tidak dilakukan. Sehingga sebetulnya dalam hal ini kita semua itu sangat dirugikan gitu ya, sangat dirugikan baik dari pihak pemerintah maupun kita sebagai masyarakat yang melakukan kegiatan kebersihan lingkungan gitu. Nah baik Pak, berbicara mengenai oknum ini menarik untuk dibahas. Kalau misalkan ada hal yang dilakukan tentu eloknya itu ada sanksi juga yang didapatkan. Nah berbicara tadi soal pemungutan liar kemudian yang dilakukan oleh para oknum, adakah sanksi yang seharusnya diterima oleh para oknum itu Pak? Ya, baik, kalau kita lihat ada sanksi dalam undang-undang persampahan itu ada sanksi pidana di situ di undang-undang, bahkan dalam perda ini juga diatur. Ada dalam Perda nomor 1 tahun 2024 ini ada sanksi pidana. Dan yang berhak untuk menyelidiki dan memoto langsung kejadian dan mengambil keterangan dan lain-lain di lokasi itu adalah penyidik. Penyidik ini adalah penyidik kepolisian negara. Bahkan di sini kalau ada PPNS ya, kalau sudah diterbitkan peraturan wali kota, mungkin PPNS bisa seperti Satpol PP melakukan keamanan mungkin ya. Betul. Seperti yang tadi dalam berita ada muncul dalam satu berita media online ya. Ditemukan masyarakat membuang sampah, disita KTP-nya. Nah, ini kan kalau tidak ada dasar hukumnya repot kan gitu. Betul. Nah, karena yang berhak ini adalah Satpol PP kalau sudah ada regulasinya yang terkait dengan peraturan daerah ya gitu. Tapi kalau pelanggaran pidananya ya mungkin ini ada tapi ini sudah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan wali kota itu penyidik. Ada penyidik PPNS dan penyidik kepolisian di sini. Nah, adapun upaya-upaya yang harus ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah daerah ini, kami dari Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia di sini sudah berupaya dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat untuk menerbitkan juga perda terkait penegakan hukum lingkungan, kan? Hukum lingkungan. Itu berkaitan dengan sanksi. Iya, berkaitan dengan sanksi karena di sini juga sanksi membuang dari peraturan wali kotanya kan harus diperjelas nih, kan? Dari undang-undangnya sudah ada, turunannya ke bawah harus ada seperti penahanan KTP, sanksi administratif, kan? Sanksi mungkin sanksi pidananya seperti apa itu harus diterjemahkan dalam satu peraturan wali kota sehingga dapat juga dieksekusi oleh pihak Satpol PP sini. Ini yang berhak di sini untuk menertibkan para pelaku-pelaku pembuang sampah yang liar ini. Nah, adapun oknum-oknum yang tadi ini yang pertanyaannya oknum pemungutan liar katakanlah. Pemungutan liar, pungli ya. Kalau misalnya oknum pemungutan liar ini sudah mendarah daging. Susah sekali gitu. Jadi hasil survei kami, ya hasil penelitian kami di lapangan memang agak susah. Dilema juga pihak pemerintah untuk menertibkannya kan gitu. Jadi sebenarnya karena apa? Kalau kita pihak pemerintah daerah ini sudah ada payung hukumnya sudah ada gitu, sudah ada. Tapi kalau punya nyali ya bisa saja pihak pemerintah
melaporkan kan oknum-oknum tadi, pada hakikatnya kan tidak ada yang kebal hukum. Seluruh masyarakat Indonesia di hadapan hukum sama kan gitu, seluruh warga negara di hadapan hukum sama. Cuma yang jadi masalah, berani enggak ini orang-orang pihak pemerintah daerah untuk menindaklanjuti ini gitu kan, menindak oknum-oknum yang sekarang ini menurut saya bisa sampai 1 atau 2 miliar atau 3 miliar bisa bocor dari ini, dari pemungutan ini. Berarti sejauh ini dari dari sanksi yang telah ditetapkan belum ada sampai pada titik di mana kita juga dapat ininya gitu ya, oknumnya dapat merasakan efek jeraknya belum, berarti ya Pak? Belum ada. Belum ada sama sekali, belum ada. Belum ada sama sekali. Ya, kita ambil contoh petugas-petugas kebersihan yang tadi aja, yang di dalam internal aja. Jadi kebocoran uang ini ada dari internal dan juga eksternal. Internal pelakunya adalah lingkungan para pemungut yang di bawah naungan pihak pemerintah daerah sendiri, yang kadang tidak sampai kan. Terus yang eksternal, yang mereka membuat aturan-aturan sendiri kan, di wilayah kekuasaan mereka kan, seperti itu. Nah ini jadi mereka punya aturan karena ini wilayah saya, tanpa disetorkan, misalnya seperti itu. Nah ini juga dilematis bagi pihak pemerintah. Ya sekarang kalau misalnya pihak pemerintah ini bernaungnya pada aturan hukum, saya pikir sah-sah saja pihak pemerintah untuk menindaklanjuti tindak pidana ini gitu. Padahal kita bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian ya Pak, ataupun bisa. Misalkan dari yang paling bawah dulu sama Satpol PP gitu lah ya, untuk pengamanan penertiban di jalanan gitu. Betul. Tapi belum ada belum ada hal yang dilakukan berarti sejauh ini. Belum ada hal yang hanya ada aturan, kemudian itu pun disosialisasikan masih belum transparan. Betul sekali ya. Ini lucu ya Pak kalau kita komedi gitu ya. Iya. Iyalah. kurang cerdik lah gitu kalau udah tahu ini, mereka melihat ini, aduh uang saya diambil nih, uang saya dicolong, tapi diam-diam aja, tapi tidak ada tindakan gitu. Jangan-jangan dia juga dikasih kan, pikiran masyarakat ya. Mungkin ibarat gini, secara logika aja, udah tahu nih uang diambil, kan harusnya dia ngamuk kalau uangnya diambil haknya. Tapi kan ini tidak ada sama sekali semacam gitu ya. Iya, apalagi ini uang yang diatur dalam undang-undang, peraturan, dan ini kan, loh kenapa dia diam saja? Jangan-jangan tanda kutip nih ada apa nih kan gitu. Ada simbiosis mutualisme gitu ya. Kayaknya seperti itu. Dan kalau hal ini dibiarkan terus, maka sampah di Kota Tasikmalaya tidak akan pernah selesai ya, Pak. Karena banyak yang masih menikmati. Masih banyak yang menikmati ini gitu. Ini juga sehingga mengakibatkan kota Tasik yang tadinya kota Seribu Bukit, yang terkenal dengan kota santri, kota Seribu Bukit, sekarang jadi jadi kota Seribu Bukit Sampah nantinya. Kan malu kita. Di sana bukit sampah, di Mayasari, datang ke sini hajat ada bukit sampah kecil-kecil. Sana sangat disayangkan sekali kota Tasik kalau setiap sudut kita memandang ada sampah. Sedangkan uangnya diambil dari wilayah-wilayah lain, kalau dikelola secara baik kan bisa gitu ya Pak. Bahkan boleh kita katakan gitu, kalau misalkan sampah saja bisa bertambah karena memang kita sebagai konsumen susah untuk ditangani gitu. Baik itu secara mereka punya kesadaran dalam dirinya, ataupun memang kita sebagai pemangku kebijakan yang sudah menetapkan suatu keputusan, suatu kebijakan, tapi tidak mampu menyelesaikannya dengan baik. Ya gitu. Betul sekali, emang susah sekali sih pihak pemerintah daerah untuk saat ini, harus punya nyali lah kalau menurut saya. Karena sekarang tidak ada yang bisa disembunyikan untuk sekarang, semuanya bisa dihitung, semuanya sudah tidak akan bisa disembunyikan. Dan kalau pihak pemerintah ini tidak akan bertindak, maka kami akan melaporkan ini kepada Ketua Tim Saber Pungli di pusat ya, di Kemenko Polhukam. Di sana mungkin kita akan ini mungkin dengan upaya-upaya efek jerak bagaimana kan gitu kepada tim Saber Pungli, mungkin nanti mereka ataupun pihak penyidik kepolisian dan tingkat daerah ataupun tingkat pusat kan gitu. Kalau di Polda ataupun di
Mabes Polri kan seperti itu, atau di Polres di sini kan yang lebih dekat aja dulu kan seperti itu. Nah, jadi saya harap sih pemerintah daerah punya nyali lah untuk membenahi ini sehingga sampah tidak berantakan gitu. Sangat sayang sekali kalau sangat ini merusak pemandangan gitu. Iya, merusak kebersihan sebagian daripada iman. Iya, anadofatu minal iman iya, gitu ya Pak. Betul, tapi sayang sekali ini bagaimana ini kita dikategorikan orang yang beriman tapi pengelola sampah sendiri daerah kita sendiri bagaimana ini kan? Iya, mengelola betul. sampah sendiri di daerah. Kadang ada wisatawan datang juga akan menjauh dari kota Tasikmalaya. Termasuk ini Pak, salah satu ikon di kota Tasik yang Jalanan Malioboro itu awal-awal memang cantik indah dengan ukiran banyak payung gelis gitu kan. Kemudian pinggir-pinggir jalan yang memang kayak kita serasa di Jogja gitu. Serasa di Jogja. Tapi saya lihat sekarang sudah mulai tuh dari beberapa semacam tong sampah itu sudah mulai penuh dan memang tidak diambil sampai keluar dan tutupnya tuh sudah kemana gitu kan. Betul. Itu sempat terlihat waktu itu ketika saya ke sana. Oh, ini sudah tidak seperti awal gitu. Oke, baik. Menarik gitu ya berbicara soal sampah itu tidak akan pernah usai gitu, untuk dibahas gitu ya Pak. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, Bapak sebagai Ketua Umum LPLHI, Ketua Umum Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia. Kira-kira apa sih Pak hal ataupun upaya yang akan dilakukan oleh Bapak selaku Ketua Umum gitu kan mengenai tadi pembahasan soal sampah itu Pak? Kami akan memberikan masukan upaya-upaya yang akan kami lakukan. Pertama, kami akan memberikan masukan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup, khususnya pemerintah Kota Tasikmalaya, untuk segera menerbitkan peraturan wali kota untuk menindaklanjuti Perda nomor 1 tahun 2024 tadi. Seperti itu. Terus kedua, agar segera menertibkan oknum-oknum yang memungut karcis tadi dan dikerjasamakan dengan online cara online gitu. Kalau di Perda ini kan masih tarif nih, masih tarif yang diinikan, tidak diterangkan sistem pembayarannya seperti apa kan? Secara teknis secara teknisnya belum. Nah, ini untuk tatanan teknisnya segera dirampungkan dan dibahas oleh pihak dinas gitu. Bagaimana nih dengan ini Perda yang baru ini, peraturan wali kota terbit, secara teknisnya bagaimana pembayarannya sesuai Poltase tadi? Apa kerjasama dengan PLN ataukah dengan Diskominfo bisa Kominfo atau dengan bikin aplikasi online untuk berbayar gitu kan? Sekarang kita pesen makan aja udah ini udah kan, GoFood gitu kan? GoFood. Bayar sampah juga kita harus minimal ada aplikasinya gitu. Ya, ada terobosan-terobosan barulah untuk menertibkan tadi, sehingga oknum-oknum tadi ini ada keterbatasan dengan sistem informasi yang terbaru tadi ini. Karena tidak ada terobosan sehingga mereka memanfaatkan sistem-sistem yang lama tadi. Buatlah terobosan baru seperti itu. Mengenai tadi bagaimana kita berbicara soal kota Tasik yang katanya kota santri, yang katanya kota resik, yang katanya kota seribu bukit, kita tadi berbicara juga mengenai kendalanya seperti apa dalam sampah ini, kemudian penyebab, penanggulangan, bahkan tadi juga Bapak Mugni ini sudah memberikan terobosan baru ataupun bentuk upaya untuk menangani sampah di Kota Tasik ini baiknya seperti apa. Tadi sudah kita dengarkan bersama tentang insya Allah katanya kalau misalkan ini kita akan mencoba untuk bisa menerbitkan ya Pak, bagaimana informasi dari Perda nomor 1 tahun 2024 ini bisa dipahami dengan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat luas, sehingga berbicara soal permasalahan lingkungan atau sampah ini bisa kita tuntaskan bersama gitu. Kita berharap Kota Tasik bisa menjadi kota yang lebih lestari. Betul gitu sekali, ya Pak. lebih lestari Karena ini adalah bumi kita, ini adalah lingkungan kita. Jadi yang bertanggung jawab atas setiap hal yang ada di lingkungan kita adalah kita sendiri ya Pak, bukan sehingga mereka. Bisa mendapat Piala Adipura di kemudian hari. Nah, kalau nggak salah kemarin juga dapat udah dapat, udah dapat sertifikat Adipura. Sertifikat Adipura Pak Cika udah dapat. Alhamdulillah udah dapat. Udah dapat sertifikat. Alhamdulillah. Gitu. Masih ada saja permasalahan soal sampah meskipun sudah dapat sertifikat Adipura ya Bapak Cika. Ya karena ini seremonial aja kan ada penilaian baru seremonial aja, bersih-bersih sementara lah gitu. Ya bersih sementara. Tapi mudah-mudahan itu menjadi motivasi untuk pemerintah kita semua agar lebih sadar
terkait bagaimana nih tentang sampah ini bisa diselesaikan dengan baik gitu ya Pak. Baik. Kita sudah berbicara dari lama ya Pak, tadi cukup lama, berpuluh-puluh menit kita berbicara. Terima kasih untuk Bapak Mugdi Anwari selaku Ketua Umum LPLHI Indonesia yang sudah berkenan kita dari apa yang sudah kita bahas tadi menjadi edukasi untuk masyarakat, termasuk saya juga. Dan kita juga sebagai masyarakat, begitupun mungkin dari pihak pemerintah juga harus bisa saling bersinergi gitu ya Pak dalam hal ini agar tadi tercapai Kota Tasik yang lebih lestari. Oke, untuk pembahasan hari ini di next episode kita akan lebih membahas tentang hal-hal yang lebih seksi lagi gitu ya, yang lebih seru lagi, dan dengan informasi yang lebih menarik. Saya Rosmayanti pamit undur diri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Media Warga, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.